Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurubat. Amma ba'du. Qala al muallifu rahimahumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 409, paragraf 1 2 3 4 dari bawah. An Zaid bin Aslama radhiyallahu anhu qala. Agak di bawah sedikit ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal muzakara wat tazkir wal ifada wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mulia ini kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut merupakan kunci bagi Allah untuk memasukkan kita kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke kitab halaman 409. An Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala ibnu al-Adra radhiyallahu anhu. Berkata sahabat namanya Ibnu al-Adra radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Ibnu al-Adra? Intolaktu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Jadi lailatan pada suatu malam. Intolaktu kami asalnya bergerak, artinya jalan bareng Nabi. Siapa yang jalan bareng Nabi? Ini adalah Ibnu al-Adra. Jadi pada suatu malam habis Isya dan lain-lain begitu ya. Famarra birajulin fil masjidi yarfa'u sautahu. Maka beliau, baginda Nabi bersama Ibnul Adra, marra lewat. Birajulin dengan laki-laki fil masjidi di dalam masjid. Yarfa'u sedang berzikir dengan mengeraskan suaranya.
artinya zikirnya jahron. Qultu, kata Ibnul Adra, aku berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibnul Adra? Asa ayyakuna haza marro'iyan. Asa boleh jadi, ya. Asa itu putus asa. Asa itu bahasa Arab, harapan. Artinya boleh jadi nih dalam konteks siakul kalimat, dalam konteks kalimat ini boleh jadi orang ini bacanya keras-keras, berzikir keras-keras kepada Nabi marro'iyan. Dia riya karena bacanya keras, zikirnya keras. Kan banyak nih orang-orang di kita, dia sih pengen pamer aja kan, begitu ya kalau orang kayak bahasa sekarang. Marro'iyan itu artinya orang yang riya, pengen dipuji, pengen dilihat dan lain-lain. Apa jawab baginda? Qala la, gitu. Kata baginda Nabi, enggak, dia enggak pamer gitu. Walakinnahu awwahun, akan tetapi orang itu hatinya sangat baik, awwah. Ini di dalam Al-Quran pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah awwahun, ya, orang yang hatinya baik, begitu. Nah, seperti kata Habib, apa tuh yang waktu Maulid 2 tahun yang lalu, ya. Jadi satu-satunya ibadah yang riya dibolehkan adalah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama Sufi berpendapat, ditanya lah gitu, apa sih sebenarnya tanda-tanda kebahagiaan pada diri seseorang? Jadi kalau kita mau bahagia hidup kita dunia dan akhirat, ya, tidak ada lain adalah orang yang bahagia hidupnya dunia dan akhirat adalah orang yang lisannya basah zikir sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang senantiasa bersolawat, berzikir, dialah orang yang bahagia. Andaikan di dunia kalau bahagia ukurannya materi, walaupun itu salah. Bahagia adalah bukan ukurannya punya duit banyak, tidak, tapi hati. Maka kata Nabi di dalam sebuah hadis, kebahagiaan itu adalah ghinan nafs, orang yang punya jiwanya kaya, hatinya kaya, walaupun duitnya ya ada, pas-pasan, nggak terlalu banyak, ghinan nafs gitu, ya, itu kebahagiaan. Jadi tidak ada alasan lagi nih kita untuk tidak senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang redaksinya apa aja boleh, al kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, seperti yang kita baca wirid setelah sholat maupun di dalam tahlil, bacaan-bacaan tahlil, bacaan hizib, bacaan ratib dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya masuk ke dalam al-kalimatut thayyibah. Ya, gitu. Nanti hadisnya banyak. Nah, kita lanjut. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Ini riwayat dari sahabat namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas ini juga seorang sahabat, dan ayahnya Abbas
juga seorang sahabat yang merupakan paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, nah ini Abdullah bin Abbas, beliau berkata, menjadi saksi ya, ini saksi ini. Karena yang bicara ini bukan nabi, tapi beliau menyaksikan ya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar ini adalah dua sahabat ya yang mencirikan kemudian menjadi sebuah madrasah pola pikir ya dalam syariat Islam selanjutnya. Nanti kalau kita belajar tarikh tasri' al-islami namanya, sejarah proses pensyariatan Islam, akan ketemu dua sahabat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dua sahabat ini nanti menjadi, kalau bahasa kita namanya, tren pemikiran syariat Islam, yaitu ada bahasan khusus. Apa katanya? Kata beliau, inna rob as-sauti bizikri hina yansorifun nas minal maktubati kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rob as-sauti bizikri, sesungguhnya jahr, rob as-saut mengeraskan suara atau bil jahri ya, seperti kita membaca wirid dengan suara keras. Hina yansorifun nasu minal maktubah, ketika selesai dari sholat wajib, setelah assalamualaikum itu namanya hina insorofa minal maktubah. Kemudian berwirid dengan suara keras. Karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu udah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksiannya siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada yang sekarang mengatakan enggak dilakukan Nabi, sumbernya dari mana? Memang ikhtilaf atau khilaf para ulama, ada kalanya Nabi pelan, ada kalanya Nabi membaca atau berwirid keras. Para ulama a'immatul mujtahidin udah menjelaskan, walaupun satu kali Nabi jahar baca keras ataupun Nabi membaca sir ya dalam hati, itu masuk kategori sunnah. Yang kedua, kalau Nabi setiap saat habis sholat fardu 5 waktu jahar, boleh jadi nanti para imam mujtahid mengatakan itu wajib. Kasihan lagi umat yang punya kesibukan, ya kan? Yang mau kerja, yang mau ini, yang mau itu, wajib nggak bisa ditinggalkan kalau itu fardu. Makanya bijaksana ya, Nabi itu masya Allah harus kita pahami. Ini namanya tari at-tashri al-islami, sejarah proses pensyariatan. Dalam hal ini kita bahas masalah wirid dengan suara keras atau wirid dengan suara lembut ya. Awas, harus paham nih, jangan disalahkan. Nyalahkan nggak ada dilakukan oleh Nabi, itu fitnah, memfitnah Nabi itu, nauzubillah. Orang riwayatnya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa wirid habis sholat dengan suara keras itu sudah dilakukan sejak zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibilang nggak ada zaman Nabi, nauzubillah itu, karena terancam kita ancaman Nabi yang sering saya ungkap hadisnya,
man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita itu termasuk mendustakan terhadap Nabi. Nabi melakukan itu tapi dikatakan tidak karena mengikuti pendapat yang jelaskan aja sebagai seorang alim, jelaskan. Oh, itu boleh keras, boleh juga tidak. Ya, harus paham ini, jangan kita nauzubillah itu. Karena memang sejarah mencatat, dan itu di dalam Sahih Imam Bukhari dalam riwayat yang lain, termasuk nih sahabat Abdullah bin Umar itu punya, kalau kayak kita ini amil itu kayak pembantu lah, orang yang bekerja sama beliau, namanya Nafi. Jadi di dalam hadis Sahih Imam Bukhari, Maula Abdullah bin Umar ini mengatakan bahwa wirid dan zikir dengan suara keras itu dilakukan sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas qala berkata, kuntu a'lamu, saya tahu, artinya saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Kuntu a'lamu. Kalau dibilang a'lamu, nah kita lihat dengan mata kepala namanya. Karena sumber ilmu pengetahuan itu adalah mata, telinga, dan lisan. Itu tiga itu. Di dalam Al-Quran ya dikatakan sumber ilmu pengetahuan. Kalau itu kita tidak miliki, nauzubillah, kita nggak punya sumber pengetahuan. Summun bukmun umyun fahum. Lah, jangan sampai itu summun umyun, summun bukmun umyun. Jadi dia tuli, dia gagu, dia bisu, dia buta. Sumber ilmu pengetahuannya itu hilang, nauzubillah. Kuntu a'lamu, saya tahu, saya menyaksikan dengan mata kepala, izan soropu bizalika iza sami'tuhu. Jadi setelah insoropu, selesai sholat maktubah, ya melakukan hal seperti itu. Baik bersama Nabi maupun sahabat-sahabat yang lain, artinya di masjid, di luar Masjid Nabawi dan lain-lain sebagainya. Iza sami'tuhu, karena aku mendengar langsung. Ini kata Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi kita jangan sampai termakan oleh paham-paham yang mengklaim bahwa itu tidak dilakukan Nabi, nauzubillah. Padahal riwayat dari hadis yang lain itu pun sahih, riwayatnya Nabi melakukan itu. Ya, jadi jangan disalahkan. Kalau mereka nggak mau, ya terserah, silakan aja ya, gitu. Tapi kita melakukan itu pun ada dalilnya. Wa Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari sahabat namanya As-Sa'ib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Kata Nabi, ja'ani Jibrilun. Kata Nabi, Jibrilun ja'ani. Jibril datang kepada aku. Gitu. Jadi Jibril datang kepada Nabi. Faqala, maka Jibril itu berkata kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril nih yang ngajarin Nabi. Apa kata Jibril? Mur, perintahkan, mur, ya, perintahkan ashabaka, sahabat-sahabatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Jibril nih ngajarin kepada Nabi. Agar apa? Sahabat Nabi diperintahkan, Nabi ngajarin kepada para sahabat
yarfa'u aswatahum bitakbir, agar para sahabat kamu mengeraskan suara mereka ketika takbir atau berzikir. Takbir ini bagian dari zikir gitu. Ya, jadi tasbih, tahmid, takbir dan lain-lain itu semua masuk kategori zikir. Kalimat thayyibah bahkan termasuk membaca Quran itu pun bagian dari zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai zikir, pengingat dan peringat. Terus wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, dari sahabat namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ana lain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam izqala. Ini kata Shaddad, aku lainda, sungguh aku ada berada dekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada la di atasnya tuh. Kalau dengan kata ana indan Nabi, saya dekat Nabi, saya bersama Nabi. Kalau ada la di situ ada penguat, benar-benar saya dekat Nabi pada saat itu. Izqala, di mana beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Irfa'u aidiyakum. Angkat tanganmu. Nih kayak berdoa nih ya gitu. Nabi tuh kasih tahu, irfa'u aidiyakum, angkatlah kedua tanganmu. Faqulu, maka kamu baca la ilaha illallah, baca tahlil. Kita disuruh baca tahlil mana Nabi? Kan sekarang ada tahlil katanya bid'ah, lucu, aneh gitu kan. Padahal Allah suruh bertahlil. Kita ketika tahlil, ketika kita baca tahlil, baca la ilaha illallah, apa setelah itu? Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhaluz zikri itu Quran, firman Allah di dalam surat Muhammad. Ya. Afdhaluz zikri itu siakul kalam dari bahwa hadis dan ayat mengatakan bahwa tahlil la ilaha illallah itu yang paling afdol di antara zikir, atau zikir yang paling afdol. Apa itu? La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini Al-Quran. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tahlil la ilaha illallah, wastaghfir li zambika, dan mohonlah kamu istighfar atas dosa-dosa kamu. Nanti hadisnya saya kutip. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertahlil. Senantiasa kita tahlil, membaca la ilaha illallah. Makanya kalau habis sholat dua yang panjang, yaitu sholat maghrib dan sholat subuh, itu tambahkan setelah kita selesai membaca wirid, setelah ayat kursi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terus apa? Ya Latifu ya Kafi ya Hafiz ya Syafi Allah, ya Latifu ya Kafi ya Hafiz ya Syafi Allah, Allah ya Latifu ya Wafi, Allah ya Karimu Antallah. Baca tahlil tuh la ilaha illallah 100 kali. Kalau kepanjangan 33 kali atau 50 kali dan lain-lain.
Jangan kita kurangi setelah sholat maghrib, apalagi sholat subuh 100 itu jangan kurangi. Ya, jadi ulama kita ya di dalam kitab Al-Azkar yang sudah kita baca pada malam Sabtu udah membuat kitab namanya Al-Azkar, tinggal kita ikutin aja semuanya. Ya. Jadi kata Nabi, faqulu tahlil la ilaha illallah fafa'alna. Maka kita ngikutin, ngerjain tuh tahlil. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, wahai Allah, annaka ba'astani bihazihil kalimat. Ini hadis ya. Sesungguhnya engkau telah membangkitkan aku, mengutus aku dengan kalimat tahlil. Awas nih. Jadi Nabi diutus mengajarkan Islam dengan tahlil. Satu. Yang kedua, wa amartani biha, dan engkau perintahkan untuk bertahlil. Dua nih. Yang ketiga, wa wa'adtani alaihal jannata, dan engkau janjikan aku dengan bertahlil dapat surga. Tiga. Annaka la tukhliful mi'ad, ya Allah, engkau tidak mengingkari janji. Nggak kayak kita janji besok tarsok. Jadi innaka la tukhliful mi'ad, ya Allah, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, absyiru, gembiralah engkau yang membaca tahlil, gembiralah engkau yang memperbanyak tahlil. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah qad ghafaru lakum, telah mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi hadis-hadis ini diperas oleh para ulama. Kalau kita baca tahlil setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus apa? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzama kalimatu haqqin. Nih, bahwa tahlil la ilaha illallah adalah kalimat hak, yang benar, karena sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Apa? Alaiha nahya, bersama tahlil kita hidup. Awas nih, hati ini harus paham benar. Jangan, itu bukan kerjaan sembarangan. Ngapain tahlil? Bid'ah, nauzubillah. Alaiha nahya wa alaiha namut, dan atas dasar tahlil juga semoga kita meninggal wafat. Wa alaiha wa biha, dan atas tahlil dan dengan tahlil nub'asu, kita dibangkitkan nanti di hari kiamat. Betapa bahagianya kita. Orang yang gak mau tahlil ya silakan, gak apa-apa. Kalau kamu kata bid'ah ya silakan. Orang ada dalilnya, dilakukan oleh Nabi, dilakukan sahabat, dan dia yang membid'ahkan termasuk yang memfitnah Nabi dan sahabat. Bahwa persoalan khilaf, perbedaan Nabi sirron, pelan atau jahron, udah dibahas oleh para imam-imam. Kita tinggal melaksanakan aja. Ya. Nah, kita jangan jadi bodoh, nggak berpengetahuan mengatakan bahwa itu tidak dilakukan Nabi. Nauzubillah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ancaman Nabi, awas neraka udah menunggu. Ya. Jadi la ilaha illallah, kata Nabi, Allahumma annaka ba'astani bihadzihil kalimat. Ini harus kita pahami benar. Makanya ulama kita betul-betul itu bagaimana memahami ajaran Al-Quran, hadis, diambil intisarinya jadi istimbat namanya, yang sudah sering saya jelaskan. Ya. Wa syarrafa wa karrama wa azzama kalimatu haqqin alaiha nahya
wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'asu insyaallah minal aminin bi rahmatillahi wa karami dan seterusnya. Ayo perbanyak tahlil. Ya, jangan dengerin orang ngatain bid'ah dan segala macam. Dia yang tidak tahu. Dia ngajinya cuma sepotong-sepotong. Kalau alim, orang alim itu harusnya agar jangan terjadi fitnah. Makanya Nabi mengancam, ada namanya katamul ilmu. Jadi katmul ilmi menyembunyikan ilmu. Satu masalah itu banyak pendapat para alim, ulama dan imam-imam. Karena kita pro ini, maka kita mengungkapkan ini saja. Yang ini tidak. Karena kita nggak pro. Nah itu bukan orang alim namanya. Itu namanya corong. Corong, propaganda namanya. Kalau propaganda yang pro dia, yang enggak. Kalau alim ungkapkan biar semua orang mengetahui dan tahu bahwa hukum persoalan ini ada yang membolehkan sirlun pelan-pelan, ada yang membolehkan jahrun keras-keras dan rame-rame berjamaah, karena itu juga dilakukan oleh Nabi walaupun tidak rutin, karena kalau rutin dianggap wajib, susah umat nantinya. Sama juga Nabi sholat taraweh, mula-mula beliau itu sholat sendiri-sendiri. Kata nanti pada zaman Sayyidina Utsman lebih baik kita rame-rame. Karena kalau Nabi sholat berjamaah nanti kata ulama-ulama sesudah beliau, sahabat, tabi'in, a'immatil mujtahidin mengatakan itu wajib sholat tarawih. Memberatkan umat. Karena apa? Ada yang bekerja, ada yang cari duit, ada yang ini. Kalau itu bukan wajib, nanti dia pulang malam, tengah malam, pulang jam 12 kerja malam, dia bisa sholat tarawih. Bahwa pahalanya yang paling banyak, yang afdol berjamaah rame-rame, itu nggak disangkal. Bahwa orang yang mengerjakan sendiri dan lain-lain itu pun dibenarkan. Nah ini harus ngaji syariat nih, namanya Tarikh Tasyri' al-Islami, sejarah proses pensyariatan Islam. Saya di Al-Azhar ini belajar ada beberapa periode. Satu periode risalah, Nabi masih hidup. Tuh, satu periode sampai Nabi meninggal. Kemudian setelah Nabi meninggal, periode lagi, periode sahabat namanya. Yang kedua, periode tabi'in. Ketiga nih, murid-murid para sahabat. Yang keempat, periode apa? Periode tabi'in, murid-murid para tabi'in. Yang kelima, periode a'immatil mujtahidin, periode imam-imam mujtahid mutlak. Kalau nggak belajar itu ya kagak becus kita, nggak tahu ini prosesnya bagaimana. Nauzubillah, kemudian kita nyalain orang, padahal kita nggak tahu. Kata Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, apa kata beliau? Adamul ilmi laisal ilmu bil adam. Janganlah ketidaktahuan kita, atau janganlah kebodohan kita mengatakan sesuatu itu enggak ada. Awas, hati-hati. Yang benar adalah ilmu kita belum sampai ke sono, makanya belajar gitu. Adamul ilmi laisal ilmu bil adam. Awas, hati-hati nih. Ya, harus kita belajar terus. Ya alhamdulillah nih masjid ya menyelenggarakan taklim seperti ini, tinggal manfaatkan. Ayo, semuanya gratis, dapat pahala 7 ya kebajikan yang saya sebutkan. Nggak pernah saya tidak sebutkan itu agar kita senantiasa termotivasi untuk hadir. Kita hadir aja, dengerin, mencintai ilmu ya. Kalau kita nggak mampu, itu udah bagus ya. Ayo, tinggal kita hadiri saja. Karena apa? Ini adalah faridoh yang kedua, tolabul ilmi
faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli muslimatin. Nuntut ilmu itu fardu wajib. Bukan hanya di sekolah aja, di sini juga semua masuk sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya. Nanti pada minggu yang akan datang saya tambahkan hadis-hadis yang saya ambil. Ini hadis yang ini nih dari Nabi ya. Nanti kita ulang ya, biar mantap gitu. Wa an Sahal bin Hanzaliyah qala, insyaallah kita teruskan pada minggu yang akan datang. Sebagaimana biasa, mari kita baca istighosah dan doa birrul walidain. Ya, sudah. Ya, alangkah baiknya yang muda-muda yang ini bawa buku kayak Pak Mahmud gitu. Beliau itu setiap ngaji bawa buku, ya, catat nanti ada hal yang penting dan lain-lain gitu. Ya, karena itu juga kata Sayyidina Ali, ilmu itu harus diikat, harus dicancang. Ya, agar seperti hewan tidak kabur gitu. Cancangnya dengan apa? Dengan tulisan. Makanya metode menghafal di Libya dan di negara-negara lain itu hafal dan nulis, dua dia. Jadi kalau hafal dengan tidak menulis, cepat hafal, cepat lupa. Tapi kalau dengan menulis, insya Allah lama hafalnya dan lama lupanya. Jadi saya udah lihat dengan mata kepala, ya, hadir ke berbagai tempat tahfiz seperti yang saya ceritakan, mahasiswa Libya itu, ya, terutama di kota Zletin itu ada Universitas Zletin, ya, ada makam wali namanya Habib kalau di kita Abdus Salam Al Asmar, gitu. Itu menjadi pusat tahfizul Quran, dan para penghafal Quran itu dengan menulis. Nulisnya di papan, bukan di buku. Papan itu nanti dikasih lumpur. Kemudian dia tulis. Tulisannya itu tintanya dari bulu domba yang dibakar. Nah, nanti dia nulis. Nanti ngapusnya gimana? Pakai air. Nanti dibalurin lagi pakai tanah, pakai lagi tulis. Nggak pakai buku. Ya. Nah, itu saya kecil dulu namanya papan le. Apa namanya? Papan le. Masih papan le di Serbini. Hah? Kalau blackboard itu sih udah kesinian. Saya masih mengalami papan le. Afrika sampai sekarang papan le namanya. Papan le itu dari kata lauh al-mahfuz gitu. Baru kemudian blackboard, papan hitam pakai kapur, baru kemudian sekarang whiteboard. Ya, makanya lauh mahfuz dulu namanya papan le, tempat kita belajar. Sekarang konteksnya lauh mahfuz itu apa? Istilah komputer yang canggih. Nah, Suhan apa? Lauhil mahfuz. Database. Kalau kayak kita apa? Memori dan lain-lain. Memori Allah, ya, di lauhil mahfuz. Perkembangan zaman sesuai dengan teknologi. Zaman dulu ya papan le tuh lauhil mahfuz. Kalau sekarang udah teknologi semakin canggih, akan menjadi database dan lain-lain. Ilmu pengetahuan Islam terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Makanya Islam itu solihun likulli zamanin wa makan. Islam itu dia bisa beradaptasi di sepanjang masa dan tempat. Nggak bakalan itu kontradiksi, nggak mungkin itu. Allah sudah grand design-nya begitu. Mau di negara maju Islam bisa berkembang, mau di negara terbelakang bisa, nggak akan. Karena itulah solehun likulli zaman wa makan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan lain-lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.